Ya baik, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya kita berlaju ke Kota Maros di mana telah diresmikan Jokowi 2017 Pasar Rakyat Maros baru kini terbengkalai. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Nurul Hidayah. Halo, selamat siang rekan Nurul Hidayah. Selamat siang Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini Pasar Rakyat Maros baru? Baik, Tribuners, Pasar Rakyat yang diresmikan pada tanggal 13 Juli 2017 ini. Untuk fasilitasnya pun beberapa sudah rusak, beberapa pintu los kios dan juga lapak ini sudah hilang, Tribuners, entah dirusaki oleh siapa. Kemudian perlu diketahui pasar ini dibangun pada tahun 2017 dengan jumlah los sebanyak 210, terdiri dari 72 kios dan 138 lapak. Nah, kini yang terjadi di sini Tribuners hanya sisa 2 saja pedagang yang berjualan di sini. Itu pun hanya berjualan makanan jadi dan campuran saja. Nah, sebelumnya saat diresmikan, pasar ini sempat berfungsi selama 5 bulan. Namun setelah 5 bulan tersebut, nyatanya antusiasme masyarakat untuk berbelanja di lokasi ini tidak sebesar pasar-pasar lainnya, sehingga satu persatu pedagang pun mulai gulung tikar dan mencari lokasi baru untuk berjualan. Kinan? Ya, apa yang menyebabkan pasar ini sampai terbengkalai dan hanya 5 bulan dipakai untuk masyarakat sekitar Maros? Baik, ada dari penjelasan masyarakat yang berada di lokasi tersebut, ada 3 faktor yang menyebabkan pasar tersebut terbengkalai. Yang pertama, pasar ini terletak jauh dari area perkotaan, kurang lebih 6 kilo dari pusat kota, dan juga fasilitas transportasi umum tidak sampai di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua, masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di pasar induk karena memang lebih lengkap jika dibandingkan di pasar tersebut. Dan juga yang terakhir adalah tidak ada jembatan yang menghubungkan Kelurahan Baju Bodoa dan juga Kelurahan Palantikang. Oke, baik. Sampai saat ini langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Maros terkait dengan pasar rakyat yang terbengkalai ini? Baik, untuk langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Maros ini rencananya akan mengalihfungsikan pasar tersebut menjadi ada 2 opsi, Tribuners. Yang pertama akan dijadikan pasar hobi dan juga pelelangan ikan. Namun kemungkinan ini akan dijadikan pelelangan ikan karena lokasinya yang berdekatan dengan sungai ini memudahkan pemilik kapal ikan untuk menurunkan muatannya di pasar tersebut. Kemudian jika memang nantinya pasar ini jadi dialihfungsikan menjadi pelelangan ikan, akan dibangun fasilitas baru seperti dermaga dan juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas sehingga transportasi umum bisa masuk di daerah tersebut, dan juga yang terakhir akan ada penambahan fasilitas air dan juga listrik di pasar ini. Ya, baik rekan Nurul Hidayah untuk informasi Anda yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan Ansar selaku warga dan dilanjutkan oleh Bapak Towadeng selaku Kadis Koperasi UMKM dan Perdagangan. Berikut liputannya untuk Anda. Oke. Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait pasar data yang sekarang sudah terbengkalai, Pak? Baik, terima kasih. Terkait menyangkut pasar data, dapat kami jelaskan bahwa insya Allah dalam waktu dekat akan ada upaya dari kami untuk intervensi secara langsung. Usulan alternatif yang kami sudah susun untuk diajukan ke pimpinan ada 2 opsi. Yang pertama, perencanaannya adalah kita mau coba merangsang para pedagang dengan mendorong atau mengalokasikan para pedagang-pedagang tematik pasar hobi
maupun pasar malam untuk dijadikan lokasi di sana supaya kita mancing. Pasar malam untuk bisa beraktivitas di sana, sehingga ketika sudah ada aktivitas yang nyata di sana, insya Allah para pedagang juga sudah bisa kita bisa giring, sudah ada pelanggan, sudah ada pembeli, kita bisa giring masuk ke dalam pasar. Itu alternatif pertama. Untuk alternatif berikut adalah dalam sebagaimana kita ketahui sekarang ini perdagangan ikan juga sudah sangat padat dan full. Sehingga opsi yang kedua adalah kami berencana untuk apabila skenario yang pertama ini tidak disetujui ataupun tidak mendapat respon dari pimpinan, opsi keduanya adalah dijadikan pelelangan ikan. Tetapi memang sebelumnya kita harus penuhi dulu sarana dan prasarana yang ada di sana, yang termasuk tempat sandar perahu, paling minimal dermaga sandaran perahu dari bisu antara sungai itu untuk lalu lintas ikan. Sudah tidak difungsikan ya? Ini difungsikan tapi kan tidak maksimal. Ada di 2 penjual setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu. Itu kenapa Pak? Ya mungkin karena banyak pedagang di sini tuh berjualan di pasar lain. Dan hari pasarnya sama dengan pasar di Maros, Senin, Kamis dan Sabtu. Ada berapa pedagang Pak di sini? Dulu ada lebih 200-an pedagang. Sekarang Tinggal 2 pedagang. itu jualan apa di sini Pak? Dia jualan campuran. Campuran sama? Ini juga ada jualan makanan. Pak, ini kan banyak sekali los di sini ya Pak. Apakah oleh masyarakat sekitar dipergunakan untuk menyimpan barang atau bagaimana Pak? Belum ada yang menyimpan barang, tetapi karena tidak ada keamanannya, banyak juga anak-anak dari luar membongkar itu pemilik kios. Jadi sekarang sudah diambil semua barangnya sama pemiliknya. Tadi ada pupuk di sana Pak, itu milik warga sini ya? Milik warga, dia fungsikan untuk menyimpan barang karena kan daripada dia simpan di luar, itu bukan sebenarnya peruntukannya, tetapi dimanfaatkan saja sementara. Pak, sudah berapa lama ini terbengkalai? Ini kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun ya? Iya. Tahun 2017 ya Pak? Iya. Ini ramai di era waktu kunjungannya Pak Jokowi. Jokowi ya? Ini setelah peresmian Pak Jokowi, mungkin sekitar 5 bulanan tidak berfungsi lagi. Satu persatu pedagang sudah tinggalkan. Karena ya pembeli juga kurang. Karena akses transportasi juga ini yang perlu diperhatikan. Kalau jarak Maros kota ke sini berapa sih Pak? Kurang lebih 5 kilo. 5 kilo ya? Itu tidak ada kendaraan umum sama sekali yang ke Tidak sini? ada. Jadi masyarakat lebih memilih keluar ya Pak? Iya. Padahal di sini kalau ini dimaksimalkan, ya 3 kecamatan. Ya, baik, itulah tadi hasil wawancara dari Ansar dari warga Kota Maros dan dilanjutkan oleh Bapak Towadeng selaku Kadis Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Maros. Dan terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk informasi Anda langsung dari Maros dan selamat bertugas kembali.